Selamat datang di Ruang Katekese Milenial. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan memperdalam katekese mengenai 3 tema sekaligus. Yang pertama, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yang kedua, kalender liturgi dan juga masa Advent. So, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Let's check it out. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dirayakan untuk mengakui bahwa Kristus lebih tinggi dan lebih berkuasa di atas segala kekuatan yang diagung-agungkan oleh dunia. Nah, penetapan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam baru ditetapkan atau masuk dalam kalender liturgi pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-9 yang dikukuhkan dalam dokumen resmi gereja, yakni Quas Primas. Pada awal penetapannya, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dirayakan pada setiap hari Minggu terakhir bulan Oktober sebelum peringatan arwah semua orang beriman. Akan tetapi pelaksanaan perayaan ini mengalami perubahan setelah Konsili Vatikan II atau tepatnya tahun 1970 di mana perayaan ini dilakukan pada minggu ke-34 sebelum dimulainya masa Advent. Penetapan minggu ke-34 ini karena gereja ingin menegaskan Kristus adalah Alfa dan Omega. Ia adalah awal dan akhir. Gereja Katolik mengawali kalender liturgi pada minggu pertama Advent dan akan berakhir pada minggu biasa ke-34. Meski gereja menetapkan Kristus sebagai Raja Semesta Alam, konsep raja dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Dia adalah raja yang memilih cara yang paling sederhana untuk datang dan tinggal di antara manusia lewat keluarga Nazaret. Kuasa yang ia tunjukkan merupakan kuasa yang mampu menyelamatkan. Dengan merayakan Kristus sebagai Raja, maka kita mengakui dan hendak mengimani apa yang ia lakukan sepanjang hidupnya dan hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Nah, karena Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mengakhiri kalender liturgi, alangkah baiknya kita sekarang mempelajari mengenai kalender liturgi. Penanggalan liturgi dalam Gereja Katolik merupakan penanggalan liturgis yang di dalamnya terdapat masa biasa, masa Natal, dan masa Paskah. Selain itu, terdapat juga beberapa peringatan dan pesta yang dirayakan dalam Gereja Katolik. Kalender pada umumnya berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Sedangkan kalender liturgi diawali pada hari Minggu Advent pertama dan berakhir pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kalender liturgi juga memiliki 3 masa, yakni masa Natal, masa Paskah, dan masa biasa. Masa Natal diawali dengan masa persiapan akan kedatangan Juru Selamat dunia. Masa ini disebut sebagai masa Advent. Masa Advent yang berakhir pada tanggal 24 Desember pagi. Pada masa Advent biasanya ditandai dengan dinyalakannya lilin Advent yang disebut sebagai lingkaran corona. Dan masa Natal itu sendiri mulai dari tanggal 24 Desember malam sampai Hari Raya Penampakan Tuhan. Nah, apa itu masa Paskah? Dalam masa Paskah, Gereja Katolik mengenang perjamuan terakhir pada hari Kamis Putih, wafat Yesus pada hari Jumat Agung, dan kebangkitan Yesus pada hari Minggu Paskah. Masa Paskah berlangsung selama 50 hari, dimulai dari hari Minggu Paskah sampai hari Pentakosta. Setelah Yesus bangkit dari kubur, gereja merayakan kenaikan Tuhan yang berlangsung selama 40 hari. Setelah masa ini, gereja menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan. Kemudian, apa itu masa biasa? Selain masa Natal dan masa Paskah, gereja juga memiliki lingkaran masa biasa di dalam kalender liturgi. Masa biasa ini dimulai sesudah hari penampakan Tuhan sampai hari Rabu Abu. Masa biasa berlangsung selama 34 minggu. Kalender liturgi sangat penting dalam Gereja Katolik karena kalender liturgi menjadi pedoman dalam merayakan keselamatan Kristus, misalnya menentukan setiap bacaan dalam Ekaristi pada masa harian, pada hari Minggu dan hari raya dan peringatan Orang Kudus. Kalender liturgi
dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahun A, tahun B, dan tahun C. Tujuan pembagian ini agar semua isi kitab suci dapat diwartakan dalam perayaan Ekaristi. Tahun A identik dengan bacaan Injil dari Injil Matius, tahun B identik bacaan Injil dari Injil Markus, sedangkan tahun C identik dengan bacaan Injil dari Injil Lukas. Sedangkan Injil Yohanes dibacakan pada hari-hari raya dalam gereja Katolik. Tahun pertama dan tahun kedua dimaksudkan dengan tahun yang bersangkutan. Jika tahun ganjil, contohnya tahun 2019, itu yang digunakan tahun pertama. Sedangkan tahun genap yang digunakan tahun kedua, contohnya tahun 2020 saat ini. Pembagian ini mengarah pada pembagian dalam bacaan yang digunakan dalam liturgi. Misalnya tahun pertama, bacaan pertama yang diambil dari Perjanjian Lama. Sedangkan tahun kedua, bacaan pertama diambil dari Perjanjian Baru. Kata Advent berasal dari kata Latin adventus, yang berarti kedatangan. Masa Advent dengan demikian merupakan masa di mana gereja menantikan kedatangan Sang Mesias ke dunia. Masa ini berlangsung selama 4 minggu sebelum Hari Raya Natal. Katekismus Gereja Katolik menekankan makna kedatangan pada masa Advent ini, yang mana dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan kembali penantian akan kedatangan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan kedatangan Mesias dan membarui kerinduan akan kedatangannya yang kedua, yakni pada akhir zaman. Selama masa ini, kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias. Bentuk persiapan kita adalah dengan tobat, doa, dan amal. Seiring perkembangan tradisi gereja, muncul simbol yang khas pada masa Advent yang disebut Corona Advent. Bukan coronavirus ya. Corona Advent adalah simbol yang khas pada masa Advent yang berbentuk lingkaran dengan hiasan daun-daun hijau yang segar serta diletakkan 4 lilin di atasnya. 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah muda. Selain itu, pada masa Advent, madah kemuliaan tidak dikumandangkan. Dengan bentuk lingkaran, Corona Advent melambangkan cinta Tuhan yang tidak berkesudahan. Penggunaan daun-daun hijau yang segar melambangkan kehidupan dan harapan baru yang dibawa oleh Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lalu 4 lilin di atasnya melambangkan terang, bahwa Kristus itulah terang sejati yang melalui kedatangannya kejahatan dihalaukan. Lilin pertama ialah melambangkan harapan akan kedatangan Mesias yang pernah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Lilin kedua melambangkan kedamaian. Lilin ketiga ialah lilin yang berwarna merah muda, melambangkan sukacita. Lilin ketiga ini dinyalakan pada hari Minggu ketiga, yang mana disebut sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Dan terakhir adalah lilin keempat yang melambangkan cinta. Warna liturgi pada masa ini adalah warna ungu dan warna merah muda. Warna ungu melambangkan mati raga, tobat, dan kurban. Sedangkan warna merah muda melambangkan sukacita di tengah pertobatan. Lalu madah kemuliaan tidak dinyanyikan pada masa ini karena madah kemuliaan merupakan nyanyian para malaikat yang nantinya akan dikumandangkan pada Hari Raya Natal. Nah, itulah katekesi singkat dari kami. Semoga apa yang kita dapatkan senantiasa menambah pengetahuan kita dan wawasan kita untuk mengembangkan iman kita. Jangan lupa ya, di-subscribe, like, dan juga share video ini kepada saudara-saudara kita. See you!